Pertanyaan mengenai apakah Indonesia akan menjadi negara maju seperti Cina jika PKI berkuasa kembali merupakan pertanyaan yang penuh nuansa. Untuk menjawabnya secara objektif, kita perlu menggali sejarah panjang Partai Komunis Indonesia. Membandingkannya dengan Partai Komunis Cina (PKC), serta melihat konteks sosial, ekonomi, budaya, dan geopolitik masing-masing negara. Asumsi dasar dari pertanyaan ini adalah bahwa keberhasilan Cina di bawah kepemimpinan Partai Komunis dapat dijadikan model untuk Indonesia. Namun, asumsi ini belum tentu berlaku dalam kenyataan. Untuk memahami lebih dalam, kita harus menelusuri akar sejarah, doktrin ideologi, konteks masyarakat, dan arah kebijakan politik ekonomi yang membentuk dua negara ini. PKI di Indonesia muncul dalam konteks perjuangan anti-kolonial dan mendapatkan momentum kuat di awal abad ke-20. Partai ini memiliki pengaruh besar di kalangan buruh, tani, dan intelektual kiri. Dalam era demokrasi terpimpin, terutama di bawah Presiden Soekarno, PKI menjadi partai besar yang memiliki pengaruh politik luar biasa. Namun, peristiwa G30S 1965 dan reaksi militer serta masyarakat terhadapnya membuat PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. TAP MPRS Nono Lake Expol MPRS License No. 6 mengukuhkan pelarangan itu, dan hingga hari ini ajaran komunisme secara resmi dilarang berkembang di Indonesia. Di sisi lain, Partai Komunis Cina justru berhasil mempertahankan kekuasaan, bahkan melakukan transformasi besar yang membuat negara itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan Cina modern sering dikaitkan dengan peran Partai Komunis dalam menciptakan stabilitas, memodernisasi industri, dan membangun infrastruktur secara masif. Namun, yang kerap dilupakan adalah bahwa PKC juga telah mengalami transformasi ideologis yang luar biasa, meninggalkan banyak aspek komunisme klasik dan lebih mengadopsi pendekatan pragmatis dan bahkan kapitalistik. Maka, menyamakan potensi kebangkitan PKI dengan keberhasilan PKC adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Tidak ada jaminan bahwa jika PKI kembali berkuasa, Indonesia akan mengalami kemajuan seperti Cina. Bahkan, terdapat banyak risiko besar yang bisa terjadi, mulai dari konflik ideologi, penolakan masyarakat, hingga krisis ekonomi dan sosial. Perbedaan konteks sejarah sangat menentukan arah kebijakan partai politik. PKC tumbuh dalam sistem feodal yang tertutup, dengan legitimasi yang dibangun melalui revolusi panjang dan pengaruh besar Mao Zedong. Sementara itu, PKI muncul dalam sistem kolonial yang plural, dengan beragam kekuatan Islam, nasionalis, dan budaya lokal yang sangat kuat. Maka penerimaan masyarakat terhadap ideologi komunis di Cina dan Indonesia sangat berbeda. Di Cina, komunisme menjadi simbol nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan asing. Sementara di Indonesia, ideologi ini sering diasosiasikan dengan pemberontakan, kekerasan, dan penolakan terhadap agama. Perbedaan ini membuat basis sosial yang menopang eksistensi partai menjadi sangat tidak setara. Jika kita melihat secara ideologis, PKI di masa lalu menganut komunisme ortodoks Marxis-Leninis yang menekankan pada penghapusan kepemilikan pribadi, nasionalisasi semua sektor ekonomi, dan penghapusan kelas sosial. Doktrin ini secara langsung bertentangan dengan semangat ekonomi Pancasila yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepemilikan negara, swasta, dan koperasi. Sementara itu, PKC telah menempuh jalan berbeda sejak era Deng Xiaoping. Mereka mulai membuka pintu bagi investasi asing, membolehkan kepemilikan pribadi, dan mendorong persaingan pasar bebas, meskipun tetap di bawah kontrol negara. Dengan kata lain, PKC telah meninggalkan banyak prinsip dasar komunisme klasik demi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika PKI kembali dengan membawa doktrin lama yang kaku, sangat kecil kemungkinan Indonesia bisa meniru kesuksesan Cina. Ada pula dimensi sosial yang sangat berbeda antara kedua negara. Masyarakat Cina terkenal disiplin, memiliki etos kerja tinggi, dan kuat dalam menerima tekanan dari pemerintah pusat. Budaya Konfusius yang menekankan hierarki, ketaatan, dan kerja keras telah mengakar selama ribuan tahun. Sebaliknya, masyarakat Indonesia memiliki karakter yang lebih plural, demokratis, dan menempatkan agama sebagai pusat kehidupan. Bahkan dalam banyak kasus, rakyat Indonesia cenderung menolak kontrol negara yang terlalu dominan. Oleh karena itu, sistem otoriter seperti di Cina belum tentu bisa diterapkan di Indonesia tanpa perlawanan besar. Jika PKI berkuasa dan mencoba menerapkan sistem kontrol ketat seperti PKC, konflik horizontal dan ketegangan antar kelompok masyarakat sangat mungkin terjadi, yang justru menghambat pembangunan. Selain itu, struktur ekonomi Indonesia sangat berbeda dengan Cina.
Cina memiliki modal awal berupa sumber daya manusia yang besar, wilayah luas, serta kemampuan negara membangun infrastruktur industri sejak awal revolusi. Cina juga mendapat dukungan besar dari negara-negara barat sejak era 1980-an karena dianggap sebagai pasar potensial. Indonesia tidak memiliki keunggulan sebesar itu. Ketergantungan pada sumber daya alam, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya tingkat korupsi merupakan tantangan berat yang harus dihadapi oleh siapapun yang berkuasa. Jika PKI tidak memiliki rencana konkret yang sesuai dengan konteks kekinian, maka keberhasilannya dalam mendorong kemajuan ekonomi akan sangat diragukan. Ada juga risiko besar terhadap stabilitas politik dan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa isu komunisme sangat sensitif di Indonesia. Kebangkitan PKI, atau bahkan hanya wacana tentangnya, seringkali memicu gelombang penolakan besar dari kelompok Islam, nasionalis, militer, hingga masyarakat adat. Kembali berkuasanya PKI bisa menghidupkan kembali trauma masa lalu, termasuk luka yang belum sembuh akibat peristiwa 1965. Munculnya partai atau ideologi komunis di ruang publik bisa dengan cepat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan provokasi dan konflik. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, maka justru Indonesia akan terjerumus dalam kekacauan politik yang menghambat pembangunan. Apalagi jika kita melihat tren global saat ini, banyak negara maju tidak lagi menjadikan komunisme sebagai sistem utama. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan bahkan India maju tanpa komunisme. Sebaliknya, negara-negara komunis seperti Korea Utara, Kuba, dan Venezuela justru mengalami keterbelakangan ekonomi dan krisis kemanusiaan. Artinya, kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh ideologi komunis atau kapitalis semata, tetapi oleh kualitas kepemimpinan, sistem pendidikan, birokrasi yang efisien, serta budaya kerja yang kuat. Indonesia dapat menjadi maju tanpa harus menghidupkan kembali ideologi yang telah usang dan gagal dalam banyak negara lain. Bahkan jika PKI kembali dan berusaha mengubah pendekatannya menjadi lebih modern dan pragmatis seperti PKC, prosesnya tidak akan mudah. Butuh dekade untuk membangun sistem politik yang stabil, birokrasi yang bersih, dan budaya yang mendukung. PKC mampu melakukan itu karena memiliki kontrol penuh sejak revolusi 1949 dan tidak pernah mengalami pergantian rezim besar. Indonesia dengan sejarah reformasi dan demokrasi tidak akan mudah menerima perubahan drastis ke arah sistem satu partai. Maka membayangkan PKI menjadi seperti PKC bukan hanya tidak realistis, tetapi juga bertentangan dengan semangat demokrasi dan keberagaman yang sudah menjadi identitas bangsa. Lebih jauh lagi, Indonesia adalah negara yang religius. 6 agama resmi diakui dan jutaan orang menjadikan agama sebagai landasan hidup. Komunisme, terutama dalam bentuk ortodoks, identik dengan ateisme dan penolakan terhadap agama. Meskipun tidak semua anggota PKI di masa lalu ateis, namun asosiasi ini sangat kuat dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Jika PKI berkuasa dan mencoba mendorong sekularisme ekstrem atau mengurangi peran agama dalam kehidupan publik, maka benturan dengan masyarakat akan sangat keras. Inilah alasan mengapa PKI sangat sulit untuk kembali diterima secara luas, apalagi memimpin negara. Cina juga memiliki keunikan lain yang tidak dimiliki Indonesia, yaitu sistem kediktatoran terpusat yang sangat efisien dalam eksekusi kebijakan. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan absolut untuk membangun jalan, bendungan, kawasan industri, atau kota baru tanpa harus melalui proses konsultasi publik atau perizinan berbelit. Di Indonesia, sistem demokrasi dan otonomi daerah membuat proses pembangunan sering terhambat oleh birokrasi, konflik kepentingan, dan tarik ulur politik. Maka, keberhasilan pembangunan Cina tidak hanya karena ideologi komunis, tapi karena otoritarianisme yang efisien, sesuatu yang belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya, keinginan menjadi negara maju adalah cita-cita semua bangsa. Namun, jalan ke sana tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas atau menghidupkan kembali ideologi yang pernah gagal. Indonesia memiliki potensi besar untuk maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, inovasi teknologi, dan kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa. Kebangkitan PKI bukanlah solusi, bahkan bisa menjadi batu sandungan besar yang menghambat langkah maju bangsa ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah secara kritis, tetapi juga membangun masa depan dengan pendekatan yang rasional, inklusif, dan kontekstual sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang beragam.